Ya, sudah ada halaman 20? Baik. Bab mengenai zikir-zikir yang tidak terkait dengan waktu serta keutamaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Ada dua makna dalam ayat ini. Wala dzikrullahi akbar. Ada dua takwil. Ada dua tafsir. Para ulama menafsirkan ayat ini. Tafsir yang pertama adalah wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu adalah yang paling besar. Maksudnya adalah bahwa keadaan seorang hamba, keadaan terbaik seorang hamba adalah ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pahala besar, lebih besar daripada amalan yang lainnya. Itu maknanya ya. Pelan-pelan kita ngajinya supaya bisa dipahami. Sekali lagi, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Maknanya adalah seorang hamba yang mengingat Allah berarti hamba tersebut dalam keadaan paling baik dan dia diberikan pahala lebih besar daripada pahala dia mengerjakan amal yang lain. Itu ya. Misalkan seorang hamba mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, si hamba tersebut dalam keadaan paling baik dan dia diberikan pahala lebih besar daripada dia mengerjakan amal yang lain. Gitu ya. Baik. Lantas, ini masih tafsir yang pertama. Lantas, zikir apa yang paling baik? Ulama mengelompokkan bahwa seorang hamba bisa melakukan prioritas dalam berzikir. Ada 3 zikir yang paling baik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Zikir yang paling baik, yang paling pertama adalah sholat. Sholat. Jadi kita masukkan ke sini maknanya. Seorang hamba yang sholat dan dalam sholatnya betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, si hamba tersebut dalam keadaan baik dan dia diberikan pahala yang besar daripada amalan-amalan yang lainnya. Ya, sholat maghribkah itu, sholat isyakah itu, sholat subuhkah itu, zuhurkah itu, asarkah itu, ketika seorang hamba melakukan sholat itu, dia dalam keadaan paling baik dan dia diberikan pahala yang besar daripada amalan-amalan yang lainnya. Itu ya, makna wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya lebih besar. Itu tafsir yang pertama. Masih dalam tafsir yang pertama, zikir yang paling baik yang nomor 2 selain daripada sholat adalah, yang tadi kan nomor 1 sholat ya, zikir paling baik. Zikir paling baik nomor 2 adalah baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran pun dibagi 3 level-levelnya. Baca
Al-Quran. Level yang pertama, seorang hamba membaca Al-Quran sambil berusaha untuk memahami makna yang dia baca. Ya. Level yang kedua adalah seorang hamba yang membaca Al-Quran tapi dalam usaha dia memperbaiki bacaannya, makhrajul hurufnya, tajwidnya, itu. Yang kedua. Yang ketiga adalah seorang hamba yang belum pandai membaca Al-Quran tapi dia berusaha untuk bisa membacanya. Nah itu. Ya. Level atau zikir yang paling baik nomor 2 adalah membaca Al-Quran. Yang pertama, dia membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya untuk diamalkan. Yang kedua, dia membaca Al-Quran dengan berupaya memperbaiki bacaannya. Yang ketiga, dia meskipun belum lancar membaca Al-Quran tapi ada usaha untuk bisa membaca dan memahaminya. Itu ya. Nah, nomor 2 tuh zikir yang paling baik. Nomor 3 sekarang, zikir yang paling baik nomor 3 menurut ulama adalah afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir kata Nabi SAW adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Karena ketika seorang hamba banyak membaca la ilaha illallah, dijamin sakaratul mautnya mudah, dan ketika sakaratul maut bisa membaca di akhir kalimatnya itu adalah la ilaha illallah. 3 itu. Ya. Zikir yang paling baik, yang pertama adalah salat, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga membaca la ilaha illallah. Nah, keempat, kelima, keenam sampai ke 100 itu pilihan, tergantung kondisi. Kalau kondisinya mau masuk WC berarti bacanya masa la ilaha illallah, kan ada doa khusus gitu kan ya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah gitu. Ya, adapun zikir-zikir selain daripada yang 3 itu pilihan sesuai dengan kondisi. Kalau keluar masjid berarti doa keluar masjid, Pak. Gupronaka gitu. Doa keluar masjid Allahumma inna nas'aluka min fadlik, boleh. Yang kata Ustadz David barusan, boleh. Itu ya. Padahal ada tuh ditempel itu di situ tuh. Kalau lupa baca yang ditempel itu ya. Sayang kalau kita keluar masjid tapi tanpa berdoa. Keluar masjid itu ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala ditanggung semua kebutuhan kita sampai ketemu lagi waktu sholat berikutnya. Nih kita nih Isa nanti keluar baca Allahumma inna nas'aluka min fadlik, ya Allah kami meminta kepadamu keutamaan darimu. Ya, Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Nah, kecukupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditanggung sampai nanti subuh kita masuk lagi ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid berarti doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibaca ya, diusahakan. Berapa ratus kali kita masuk masjid tapi lupa baca doa, sayang gitu. Itu keutamaan. Ya, baik. Waalaikumsalam. Ya, itu ya. Zikir-zikir yang paling utama tadi. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar pahalanya. Tafsir yang kedua, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Nah, tafsiran kedua ini
agak bagus nih tafsirnya. Yang tadi juga bagus kan? Yang kedua ini adalah maksudnya bahwa ingatnya Allah kepada kita itu lebih besar efeknya daripada kita beratus-ratus kali mengingat Allah. Paham gak kira-kira Pak? Waladikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Ada juga yang mengartikan dan sungguh ingatnya Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada ingatmu kepada Allah. Ada yang memberikan makna seperti itu? Ya. Yang tadi kan sudah ya, bahwa sungguh ketika kita mengingat Allah itu lebih besar pahalanya. Ini tafsir yang lain. Dan sungguh ingatnya Allah kepadamu lebih besar daripada kamu mengingat Allah. Maknanya gimana? Maknanya gimana kira-kira? Ketika kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Jadi 99 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lainnya. Nah, sekali duduk ratusan kali kita mengingat Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingat satu kali saja kepada kita itu lebih besar. Ya. Ingatnya Allah kepada kita satu kali saja lebih besar daripada ratusan kali kita mengingat Allah. Lebih besar efeknya maksudnya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Bahwa ketika kita mengingat Allah satu kali, Allah pun pasti mengingat kita dengan memberikan 10 kebaikan. Misalkan kita baca subhanallah, maha suci Allah. Allah ingat kepada kita. Dan Allah seketika itu juga memberikan 10 kebaikan kepada kita. Bisa jadi kebaikan itu adalah panjang umur. Bisa jadi kebaikan itu adalah tambahnya iman. Bisa jadi kebaikan itu adalah rasa rindu ingin melakukan ketaatan yang lain. Bisa jadi kebaikan itu adalah terhindarnya kita dari musibah. 10 kebaikan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ketika kita mengingat Allah biarpun satu kali. Ya, subhanallah, 10 kebaikan ke kita. Alhamdulillah, 10 kebaikan masuk ke kita. Ya. Pahala yang Allah berikan kepada kita kontan biasanya. Minimal yang kita rasakan itu adalah rasa tenang. Nah itu. Ya mungkin satu saja yang kita rasakan, rasa tenang. Yang 9-nya nanti di akhirat. Kan gitu ya. Gitu. Itu makna lain dari waladikrullahi akbar. Dan sungguh ingatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih besar daripada kita mengingat kepada Allah. Satu kali kita ingat kepada Allah, 10 kebaikan turun kepada kita. Itu ya. Baru satu ayat. Al-Ankabut ayat 45. Ya. Nah, tafsir yang terakhir barusan, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tafsir yang terakhir yang kedua barusan tuh yang disebutkan dari waladikrullahi akbar itu sejalan dengan ayat yang lainnya. Nanti bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Azkurkum, tentu aku akan mengingat kalian. Mau diingat Allah, Pak? Oh ya. Jangan mau diingat sama malaikat maut. Maunya diingat sama Allah.
ketika kita dalam kondisi diingat oleh Allah itu hidup udah nggak perlu mikirin apa-apa, Pak. Ya, maksudnya bukan nggak usah ngapa-ngapain, jangan mikirin apa-apa, tetap lakukan tugas yang seharusnya, tapi jangan dipikirin. Berjalan aja gitu kan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kadang kita banyak mikir, Pak. Bener gak? Kenapa kita banyak masalah, banyak mikir? Masalah itu timbul dari pikiran kita. Bener gak? Penyakit itu, Pak, 80% penyakit yang ada diri kita, 80%-nya itu dari pikiran negatif kita. Khawatir, cemas, takut, mudah marah, itu sumber penyakit semua itu. Ya. Jadi untuk menangkal penyakit itu jangan banyak mikir, tapi berbarengan dengan mikir kita harus banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian semua kepadaku, pasti aku mengingat kalian. Ya, Pak ya? Kenapa ini jempling begini? Itu surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, yaitu surat As-Saffat ayat 142. Kira-kira nanti kalau beli lagi kitabnya bakalan dibawa enggak? Soalnya susah Pak kalau saya nerangin tanpa bapak-bapak lihat kitab. Ya meskipun saya yakin bapak-bapak paham lah, tapi enaknya sambil lihat kitab, jadi mudah dipahami insyaallah ya. Nyambung insyaallah. Nanti saya lagi pesan lagi insyaallah. Bawa kitab ke tempat ngaji yang kita akan kaji, berkah itu Pak. Berkah, dan kitab ini nanti, percaya sama saya, kitab ini nanti yang Bapak bawa ketika ngaji akan jadi saksi nanti Pak. Percaya nggak? Kitab yang Bapak bawa nih ke pengajian, terus Bapak buka gitu kan di pengajian, meskipun nggak Bapak baca ketika itu, ini dapat saksi nih. Ya Allah, saya bersaksi bahwa saya pernah dibuka ketika ngaji, meskipun saya nggak dibaca. Misalkan gitu, bersaksi kan, setidaknya jadi saksi kebaikan kita Pak. Ya, ya besok dibawa ya, besok ya. Itu saya memaksa dengan cara halus. Oh iya. Nggak apa-apa Pak. Bulughul Maram nanti jadi saksi juga Pak nanti Pak. Ya. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya tentunya Imam An-Nawawi mencantumkan ayat-ayat ini dalam kitabnya untuk memotivasi kita supaya kita dalam setiap keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amalan yang mudah dan besar pahalanya kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setuju enggak? Saya ulangi ya, tidak ada amalan yang mudah dikerjakan namun pahalanya sangat besar kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sudah singgung, supaya kita menjadi kelompok orang yang termasuk banyak berzikir, ada 3 cara. 3-tiganya ini boleh diamalkan semuanya, boleh pilih salah satunya. Satu adalah orang yang memiliki hizb, atau orang yang memiliki wirid lah bahasa kita. Ya. Wirid itu apa? Wirid itu adalah satu bacaan kalimat tertentu yang kita baca di jam itu jumlahnya sama setiap hari. Misalkan sebelum tidur jam 8 kita membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adzim 100 kali. Setiap hari dibaca. Ini itu hizb atau wirid. Ada ulama yang mengatakan malam yakun lahu wirdun fahuwa
kirdun. Malam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak memiliki wirid, maka dia adalah menyot. Tahu apa menyot? Saya nggak tega nyebut monyet. Ya. Tapi kita itu bukan hadis ya, itu menurut ulama. Artinya itu bukan untuk menghukumi orang lain. Oh, orang itu nggak punya hizb, nggak punya wirid, monyet. Jangan gitu. Itu buat introspeksi kita sendiri. Aduh, saya belum punya wirid nih. Seumur gini saya belum punya bacaan-bacaan tertentu yang saya dawamkan setiap hari. Ya. Ya, nuduhnya sama diri sendiri, jangan sama orang lain. Gitu ya. Bukan. Selain daripada itu. Selain daripada itu. Ada hizb. Nah, nanti boleh dipilih dari beberapa dzikir-dzikir yang akan kita bahas. Yang mana saja bebas, ya. Mau la ilaha illallah 100 kali tidak masalah. Yang mudah-mudah aja dulu ya. Misalkan setelah selesai sholat subuh pulang ke rumah kan, sambil ngopi, diteminin roti, zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, nggak sampai 5 menit kalau menurut saya Maya. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Buat itu hizb kita. Digabung. Lebih baik. Iya. Nabi SAW bersabda, la'an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu. Bahwasannya membaca, kata Nabi SAW, aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada sesuatu yang terkena sinar matahari. Sesuatu yang terkena sinar matahari apa Pak? Ya, bumi dan segala isinya kan gitu. Di bumi itu ada rumah, ada gedung, ada mobil. Nah itu lebih disukai oleh Nabi SAW bacaan itu. Ya, baik. Itu lebih baik, lebih panjang lebih baik ya. Baik. Ayat selanjutnya dalam surat As-Saffat ayat 142 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula annahu kana minal musabbihina. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka jika dia bukanlah seorang yang sering bertasbih, maka jikalau dia bukanlah orang yang sering mengingat Allah, bukan orang yang sering bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka tentu dia masih ada dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Ini bercerita mengenai kira-kira nabi yang pernah ada di dalam perut itu nabi siapa? Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini Allah Subhanahu wa taala sedang menggambarkan keadaan Nabi Yunus yang sering mengingat Allah, yang sering bertasbih. Apa tasbihnya dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, kata Nabi Yunus. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku sedang berada dalam kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. 3 kegelapan berlapis-lapis sedang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, apabila Yunus ini bukanlah
seorang yang sering bertasbih, maka sampai saat ini dia masih ada dalam perut ikan. Hingga nanti hari dibangkitkan. Kuburannya udah di sana, tapi masih hidup. Kebayang ya? Itu. Karena beliau Nabi Yunus alaihi salam sering bertasbih itu tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka oleh Allah Subhanahu wa taala beliau diselamatkan. Artinya dikeluarkan dari dalam perut ikan itu. Itu ya. Artinya ini memberikan pelajaran kepada kita, masalah Bapak sesulit apapun, segelap apapun hidup kita, maka anjuran dari Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak tasbih. Perbanyak mengingat Allah. Apabila kita dalam keadaan gelap gulita, maksud gelap gulita itu keadaan kita tidak tahu ke depan mau terjadi apa. Ya kan gelap. Enggak tahu apapun yang akan terjadi nanti ke depannya. Ya, apakah kita selamat atau celaka gitu. Nah, sering-sering membaca tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus saja yang kegelapannya di atas kegelapan, 3 lapis kegelapan di sana, karena sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya punya bos, kalau dia lagi dalam keadaan kekhawatiran, apakah itu kekhawatirannya? Saya pernah cerita sama Pak Is masalah kita gede dan sekarang lagi masalah jadi berita nasional itu. Ya, Pak Is ya. Yang beliau selalu ucapkan dalam zikirnya itu ketika akan menghadapi masalah, entah itu dipanggil, entah itu apa gitu. Terus kemarin terakhir sidang, bacaannya ini, Pak. Dan apa yang dia rasakan? Saya ketika membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang paling pertama dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketenangan. Tenang hati saya. Meskipun dalam keadaan gawat darurat. Dan ternyata kedepannya nggak ada apa-apa. Ya, ketakutan saya itu cuma di otak aja gitu, di pikiran aja. Ternyata kedepannya nggak ada apa-apa. Itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sering membaca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihunal laila wan nahara la yaftarun. Mereka senantiasa bertasbih di malam hari dan siang hari dengan tanpa terputus. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang beriman, para nabi, para aulia Allah, kerjaan mereka itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil mengerjakan tugasnya. Bukan mengingat Allah enggak ngapa-ngapain. Jangan salah arti. Supaya saya ditolong sama Allah cukup dengan zikir, enggak gitu. Ada usaha. Tapi ketika dalam usaha itu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihunal laila, mereka sering bertasbih kepada Allah, sering mengingat Allah di malam hari. Malam hari itu katakanlah dari maghrib sampai subuh. Maghribnya sholat maghrib, termasuk kan itu berzikir kepada Allah. Isanya sholat isya, setelah sholat isya dia berzikir yang lain. Atau saya kan ronda malam itu, nah ketika ronda pun berzikir. Ketika dia melihat bintang pun ingat sama Allah, gitu kan. Wan nahara, dan dia selalu bertasbih kepada Allah ketika siang hari. Ya, siang hari itu tidak hanya sholat yang kita kerjakan, namun kita kerja, kan gitu ya. Ngurus anak, ngurus ibu, kan gitu ya. Nah, di samping kita bekerja itu kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan minimal kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena salah satu ciri
salah satu ciri umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang senantiasa bertasbih. Ya, ternyata kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan di dalam kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, bahwa tanda umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka selalu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang sering mengingat Allah itu dengan kata-kata yusabbihuna. Mereka yang sering bertasbih. Ya. Dengan banyak kita bertasbih kepada Allah, masuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Kapan waktu yang paling tepat ketika kita berzikir sambil kegiatan lainnya, misalnya nonton TV gitu? Kapan waktu yang paling tepat? Sambil nonton juga boleh, yang dimaksud tadi. Baik. Makna zikir itu apa, Pak? Mengingat. Kalau kita mengingat sesuatu, katakanlah mengingat seseorang, yang pertama terlintas itu di hati atau di ucapan dulu? Di hati. Itu yang namanya mengingat itu pasti terlintas dalam hati. Pun demikian ketika kita mengingat Allah, tapi dalam kondisi kita mengerjakan hal yang lain, contohnya tadi nonton TV gitu kan. Gimana caranya? Saya mengingat Allah sedangkan saya lagi nonton TV. Nah, ketika kita ditampilkan tontonan-tontonan yang kadang ada yang ekstrim, kadang ada yang mengharukan. Nah, saat itulah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati dulu gitu kan, ingat Allah. Baru ikut ucapan. Ya, sebaik-baik zikir kan gitu, yang timbul dalam hati terlebih dahulu. Itu. Jadi kapankah kita kalau kita mau berzikir, mau mengingat Allah ketika kita nonton TV? Ya ketika itu juga kita ingat Allah. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Tapi yang makruh kita berzikir adalah di 5 tempat kemarin kan udah ya. Yang pertama apa tuh? Ketika kita buang hajat. Ya. Ketika kita buang hajat, malah sebagian ulama mengatakan bahwa kita tidak boleh mengingat Allah meskipun dalam hati. Gitu. Ya. Itu. Dalam setiap keadaan kita memang dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi bahwa orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dia selalu mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, tapi ketika dia dihadapkan dengan sesuatu langsung koneknya ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai lihat kucing pun lihat Allah ingat Allah. Ya, sampai ingat Allah itu, lihat ciptaannya, lihat pohon langsung ingat Allah, lihat kucing kok kayak gitu ya gitu kan, subhanallah. Nah, itu termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di sini bahwa jika kita ingin termasuk ke dalam golongan orang yang banyak berzikir, ada 3 cara. Cara yang pertama tadi punya wirid. Cara yang kedua adalah sholat malam. Tapi sholat malamnya jangan sendirian, minimal dengan istri. Yang ketiga adalah ketika melihat segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciptaan Allah yang kita lihat itu pun sedang bertasbih. Benar apa benar? Semua ciptaan Allah yang kita lihat itu sedang bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan gitu ya?
semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai badan yang ada dalam diri kita pun bertasbih sebetulnya. Ya. Sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu bertasbih, baik kita orang Islam ataupun bukan. Itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Sungguh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berakal ataupun tidak berakal, baik itu benda gerak ataupun benda diam, sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak-bapak, sudah waktu adzan Isya, ya. Bicara tentang wirid, saya pernah baca Imam Ghazali itu mengatakan bahwa wirid yang malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu sampai malam Jumat lagi itu dibaca di waktu apa? Di waktu apa? Misalnya malam Jumat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malam Sabtu, la ilaha illallah. Terus malam Ahad misalnya la ilaha illallah tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan lain sebagainya. Itu di waktu apa? Apa di waktu kita sholat, setelah sholat, atau di waktu sholat tahajud, atau di waktu kita bebas nonton TV terus kita wirid sambil nonton TV, itu diperbolehkan. Baik. Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad. Beliau pernah mengarang satu kitab yang mana di dalam kitab itu beliau mencantumkan zikir harian yang biasa beliau baca. Zikir harian yang biasa beliau baca. Ya, biasanya malam pertama itu yang harus dibaca menurut kebiasaan zikir beliau, hizbnya beliau itu adalah la ilaha illallah. Benar gak? 1000 kali. Ya, 1000 kali kan? Imam Al-Ghazali. Baik. Dalam keadaan apa kita harus membaca itu? Kan gitu ya? Baik. Kalau zikir yang memang tempatnya tertentu, waktunya tertentu, harusnya kita membacanya itu di tempat yang paling baik, dalam keadaan kita paling baik, dan arah yang paling baik. Arah yang paling baik kiblat, madhab kiblat dulu. Waktu yang paling baik antara maghrib dan isya. Ya. Keadaan kita yang paling baik dalam keadaan kita berwudu. Ya, dalam keadaan kita berwudu. Tempat yang paling baik di masjid atau di rumah kita yang memang ada tempat khusus untuk sholat atau mihrab. Ya. Itu yang biasa dibaca oleh Imam Al-Ghazali. Bahkan di kitab itu pun sebelum beliau menuliskan zikir-zikir itu, zikir harian, beliau ada catatan sebelumnya bahwa hendaknya zikir ini dibaca di tempat paling baik, dalam keadaan kita paling baik, arah yang paling baik, dan waktu yang paling baik. Dan beliau biasa mengucapkannya antara maghrib dan isya, waktu antara maghrib dan isya. Terus madhab kiblat, kalau bisa di masjid dalam keadaan kita berwudu. Ya. Makanya hizb itu baiknya kita baca sebelum tidur. Karena apa? Karena sebelum tidur biasanya kita wudu terlebih dahulu, kan gitu? Ya, dalam keadaan kita suci. Gitu ya. Baik, Bapak-bapak, sudah habis itu, Pak? Jadi nggak bebas ini. Ya, pilih yang terbaik. Waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, arah yang terbaik, keadaan kita yang paling baik. Gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.